Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tan Kim Guan dari Backpacking Indonesia. Kita ada beberapa barang dari Natur Hike. Kita lihat yang kecil dulu ya. Ada dual karabiner. Ini karabiner model S ya kalau nggak salah. Kita buka. Karabiner kecil. Oke, gini kecil sih, well, bisa buat nyangkut-nyangkutin barang lah gitu ya, kayak di tas atau di mana. Sip, dapat dua. Terus, ya, ini lagi steak tuh pasak, jadi buat bikin tenda kita dapet yang isi 8. Ini bahannya aluminium. Soalnya kalau ada suara orang lagi motong keramik, ini bahannya aluminium. Dan buat saya ini cukup panjang ya. Waktu itu pernah beli, lupa merek apa, dia agak pendek seginian gitu. Nah, ini enaknya panjang itu berarti dia bisa lebih masuk ke dalam tanah, sehingga kalau ketarik-tarik si pasaknya ini, jadi dia lebih kuat karena dia lebih banyak yang masuk ke dalam gitu kan. Kalau yang pendek kan misalkan cuman segini, dia lebih gampang ketarik gitu. Walaupun sebenarnya yang pendek juga kuat, tapi yang ini juga lebih kuat sih. Oke, yang berikutnya ini dulu deh. Windshield biasanya biar buat kita kalau masak, karena insya Allah akhir pekan depan kita mau nyobain hiking lah ya, camping ala-ala naik gunung, yang gunungnya juga nggak terlalu tinggi, itu Upas Uphill di puncak Tangkuban Perahu ya, ada gitu ya, lumayan lah. Ini biar tahan angin, karena kompor saya kan kompor kecil yang emang dia hanya inti kompornya dan kaki-kaki untuk nahan si panci atau kettle dan sebagainya, dan nggak ada penahan angin di sampingnya gitu. Jadi kita butuh banget ini sih. Kayaknya kalau di atas, kalau tempat saya biasa camping kan nggak terlalu berangin ya, biasanya dalam hutan tuh. Tapi kalau di atas mungkin kita akan butuh banget. Yang berikutnya ada utensil dari Natur Hike juga. Kita buka salah satunya. Utensil itu alat makan ya. Yang ini itu spork itu spoon and fork, disatuin jadi spork. Oke, terus dapat karabiner juga dari sananya. Lalu ini, jadi bisa dilipat gitu ya, biar nyimpennya nggak terlalu ini. Nah, ini bahannya titanium. Saya ada yang bahan stainless steel, jadi gampang sih ngebedain antara bahan titanium sama stainless steel. Nah, kalau yang ini kan bahan stainless steel, dia lebih mengkilat. Kalau titanium ini warnanya, dia punya warna khas, punya warna khusus gitu, warna-warna gini lah gitu. Ini titanium dan emang kerasa lebih ringan sih, walaupun mungkin bedanya sedikit, tapi kalau banyak lumayan lah akumulatif. Terus yang berikutnya ada lagi utensil juga sama. Ini apa sih? Chopstick. Chopstick tuh bahasa Indonesianya tuh apa ya? Apa sih? Sumpit. Chopstick, sumpit ya, Natur Hike. Sama ini juga bahannya titanium ya, titanium ringan. Kayak hand feel-nya enak aja kalau titanium tuh gitu. Oke, titanium. Sekarang kita beranjak ya, ada yang titanium lagi aja biar sama. Ini ada titanium square lunchbox.
Nah, ini yang ukurannya 1,2 liter. Oke, kita buka. Sudah ada meshnya. Teman-teman tahu nggak kenapa pabrikan utensil atau apa namanya alat-alat masak kayak gini ngasihnya mesh daripada yang tertutup? Itu karena pada saat kita penyimpanan biasanya kan alat-alat begini habis kita cuci ya, atau kadang-kadang belum dicuci juga masih basah-basahan kita simpen gitu. Nah itu biar ada proses penguapan. Oh ya, ini di dalamnya ada ini nih, ada kayak saringan. Kita lihat dulu. Jadi alat-alat kita nggak lembab gitu, dan nggak berjamur jadinya, biar dia bisa nguap karena ngantuk kali ya. Nah ini tuh fungsinya buat ngerebus apa sih? Kalau kayak dimsum tuh kukus. Mbak kameramennya kenyamukan ya. Oke. Nah ini ya bahannya titanium ya, Natur High TI titanium. TI itu kode kimianya ya. Pegangannya gini, ini simpen sini. Jadi kalau kita mau bikin ngukus masakan atau sayuran, isi air di bawah kukusan ini, lalu simpan sayurannya atau dimsum atau dan yang lainnya di bawah situ gitu. Ini tutupnya gitu. Kenapa bahan titanium? Selain ringan, biar beban di tas juga, di carrier atau di tas tuh nggak terlalu berat ya, karena sedikit-sedikit kalau kayak begini terus utensil dan sebagainya kita ringanin kan lumayan mengurangi beban di punggung. Terlebih kalau kayak saya yang punya punggung skoliosis kan lumayan ya, berasa gitu. Dan katanya bahan titanium ini dia pengantar kalor yang paling baik gitu daripada bahan titanium atau stainless steel. Dia lebih cepat panas, dia juga lebih cepat dingin gitu. Jadi saya sih berharapnya kalau pakai alat-alat titanium begini kita lebih hemat bahan bakar gitu pada saat memasak. Cuman jeleknya pada saat kita udah masak, misalkan masak air nih atau masak kopi gitu kan, dia udah panas, karena suhu di luar dingin, dia akan lebih cepat dingin juga gitu. Jadi mungkin kita bisa ngakalin dipindahin ke tempat yang lain gitu pada saat penyimpanannya. Tapi ya mudah-mudahan bisa memperhemat bahan bakar kita lah. Mungkin nanti kalau saya ada launchback yang mirip-mirip gini juga, dimensinya hampir sama, kita bisa compare lah ya, bagaimana bener nggak lebih cepatan titanium atau lebih cepatan stainless steel. Oke, yang berikutnya, berantakan. Ada glove, sarung tangan, karena pekan depan kita nggak pakai sepeda, jadi pakai glove biasa. Ini outdoor glove seri GL05. Jadi katanya sih ini water repellent, kan ada tulisannya foam and water repellent. Ya harapannya kalau misalkan ada gerimis-gerimis dikit nggak terlalu kebasahan gitu kan. Walaupun dia nggak terlalu aman kalau hujan, tetap aja basah gitu. Ini saya ukuran L. Kita coba, mudah-mudahan bisa bikin anget sih, karena jujur saya belum pernah camping di tempat yang tinggi dan terbuka gitu selama ini kan. Pernah sih di Sukabumi ya waktu itu. Nah, pas sih, tapi yang terbuka begitu dan kemungkinan besar suhunya dingin gitu kan, siapa tahu butuh ini. Oke. Next, water bladder. Berarti saya harus pakai tas yang ada water bladdernya gitu. Water bladder ini dia tulisannya outdoor sport water bag dan sudah ada antibakterial. Ukurannya 3 liter atau 105 oz, BPA free. Oke, kita lihat.
Nah ini, sorry. Ini udah ada tulisannya mikro antibakteria. Sini ada tulisannya eksklusif antibakterial teknik. Jadi kalau misalkan pakai apa namanya, dia secara otomatis katanya sih nge-killing membunuh bakterinya gitu. Katanya begitu. Ini sistemnya sama kayak kebanyakan water bladder, masih ada foamnya gitu. Nah, gitu. Diisi sini, pegang, isi, tutup. Lalu outletnya di sini. Nah ini selangnya, hose-nya masuk ke sini. Terus nanti dikunci. Putar. Nah, ini udah lock, udah kunci. Selangnya juga enak ya, dia ada. Kalau dulu saya pernah punya water bladder, dia cuman selang doang. Terus ini ada kayak dia semacam bahan, bukan neopren, apa ya, kayak bahan yang dulu kalau kita lagi COVID tuh banyak tuh masker bahan apa sih ya, kayak scuba kalau nggak salah. Ini tuh feel-nya tuh kayak gitu, kayak bahan-bahan scuba gitu. Jadi dia tutup lagi, dan ini di ujungnya juga ada tutupnya gitu. Jadi ya lebih nggak terlalu kekotoran lah kalau pas lagi di jalan. Sini juga tuh ada tulisan anti mikrobial gitu. Jadi kalau klaimnya mereka ini nggak mengurangi bakteri, atau mungkin ngilangin sama sekali, juga nggak tahu. Mungkin harus dicek pakai mikroskop kali ya nanti hasil airnya. Oke, yang terakhir ini kita ada apa namanya, lupa lagi saya. Ini tuh karena nggak pernah pakai. Trekking pole. Oke, sorry. Ini trekking pole seri NH20DS003. Ini dia panjangnya bisa sampai 62 sampai 135 cm. Sebetulnya ada yang di atas ini, yaitu seri yang mereka nyebutnya ultralight DS10 kalau nggak salah. DS10. Nah ini ada dia ngasih beberapa aksesorisnya, aksesoris sepatu sama, saya lupa ya sebutannya apa ya ini ya. Ini ada sepatunya untuk kita pasang di bawah nanti. Ini tuh biasanya kalau untuk jaraan tanah kering atau berpasir ya, sepatunya kayak gini, tanah kering atau berpasir. Lalu ini kita ada kayak mud apa ya, jadi untuk nahan kalau misalkan kita jalan kayak di lumpur gitu, katanya sih nggak terlalu masuk gitu si trekking pole-nya, jadi nahan trekking pole-nya. Oke, ini simpan sini dulu, kita lihat dulu. Ini dia, lepas. Oke, sip. Kalau ini juga ada nih, ada penahannya. Katanya kalau yang ini sih kayak, kalau nggak salah, kalau saya suka lihat-lihat di YouTube, buat di salju katanya gitu. Ya kita mau kemana ya, salju. Ini juga udah ada nih, udah ada si sepatunya, jadi tinggal dibuka. Susah yang ini, coba. Oke, nah ini biasanya katanya sih kita pakai kalau di jalan tanah basah biar masuk gitu kan, biar lebih safety. Ini tuh buat rumput-rumput gitu. Jadi tadi sepatu yang tadi nih kita masukin sini, terus kayak gitu kita ganti gitulah. Terus nah ini sepatu ini ya, coba ini kan ada dratnya di sini, masukin, puter, ya kind of lah gitu ya, kira-kira sampai situ berarti. Oke, kita coba ininya. Ini yang model teleskopik. Sebetulnya ada juga yang di atas ini juga selain, nah kalau yang DS ST10 kalau nggak salah, saya lupa, yang ultralightnya itu sama model teleskopik.
Cuman dia beda di handle-nya. Kalau yang ST10 itu kayak gini semua gitu. Kayak gini semua bentuknya EVA, dan kayaknya menurut saya agak kurang pegangannya. Kalau yang model ini kan dia atasnya ada gini nih, jadi kalau kita rest atau istirahat mungkin bisa sambil pegang begini gitu ya. Ya itu perkiraan saya aja, karena kan saya belum pernah nih pakai trekking ball. Kira-kira kayaknya enak gitu kalau istirahat begini, dan ininya juga bisa di adjustable strapnya gitu. Oke, kita coba. Kenapa saya nggak memilih yang apa? Yang dilipat? Karena saya nggak tahu kebutuhannya kayak gimana. Saya butuh selain emang untuk jalan, itu juga untuk nanti kita diriin bivak gitu kan. Itu dong. Kunci. Wah, terlalu kenceng ternyata. Ini bisa dikendorin sih katanya. Nah, tuh. Oke. Ini belum saya kencengin ya. Ini bisa dikencengin, dibuka. Ininya dratnya kencengin. Baru kita kunci. Tuh. Ininya tinggal bisa diatur untuk masalah kuncinya. Oke. Sip. Ini ya buat saya sih yang belum pernah pegang trekking pole ya ringan sih. Kalau nggak salah nih tuh ringannya berapa ya? Nggak ada infonya lagi, nanti deh kalau ada infonya saya tulis di videonya aja ya. Gitu sih. Ini juga ada pengaturannya, panjang pendeknya berapa. Tuh, 125. Nah, ini maksimal segini ya. Maksimal jangan melebihi ini nih, kan ada batasnya tuh. Jangan melebihi segini, kayaknya bahaya karena yang bagian masuknya terlalu sedikit. Jadi harus sesuai batas di sini maksimalnya, paling panjang. Gitu sih. Oke. Sip. Nanti sekalian kita review, sekalian insya Allah kalau nggak ada halangan pekan depan saya jadi sama Hendy kita berdua berangkat camping. Cuman saya belum tahu jalurnya lewat mana. Kalau saya cek-cek review di YouTube sih lewat trek 11 itu yang paling banyak orang lewati. Cuman saya lihat jalurnya kurang menantang ya, karena hanya jalan kebun teh, lebih landai gitu kan. Kita cari jalur yang lebih menarik nanti. Oke. Mungkin besok ya pekan depan sekalian saya review semua barang-barangnya setelah saya pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.